udah ada 3 tips ya berarti ya Bu ya. 1 bersyukur, 2 terima kenyataan, terus yang ketiga tadi harus bergerak, beraktivitas, jangan mager. Oh ya benar, jangan mager supaya memicu lagi ya, supaya ide-idenya lebih cemerlang, terus penerimaan materinya mungkin nanti lebih lancar. Betul, gitu ya, lebih fokus. Iya benar banget. Habis itu apa lagi Bu? Bising, bincang santai bareng Ibu Jenny. Sebenarnya kalau dalam hidup itu kita balik ke pola hidup sehat aja. Asik, ini yang aku tunggu-tunggu. Ini yang aku tunggu-tunggu dari pola Bu hidup Vivi. sehat. Sebenarnya kalau tadi kayaknya kesannya random. Sebenarnya pola hidup sehat itu kan cuma pola makan, pola tidur, dan aktivitas bergerak. 3 itu ya. Nah mungkin setelah itu dilakukan, tentunya kita belajar untuk bagaimana kita melihat bahwa apapun di lingkungan kita, ini perspektif ya, cara pandang kita. Apapun yang ada di lingkungan itu sebenarnya kita nggak bisa kendalikan. Betul nggak ya? Benar. Ya. Kita nggak bisa ngendaliin. Mau dosen lagi marah gitu ya, kan kita nggak bisa ngendalikan. Dosennya minta Pak Bu jangan marah, kan nggak bisa ya. Mungkin beliaunya memang lagi capek gitu ya, atau dosen kita ngajarin nggak enak gitu ya, kan kita nggak bisa ngendalikan. Tolong dong ngajar yang enak gitu ya. Nah, yang bisa kita kendalikan siapa dong? Diri kita lah. Betul, diri kita sendiri. Maka kendalikan perspektif kamu, cara pandang kamu terhadap masalah, terhadap lingkungan gitu ya, terhadap orang di sekitarmu. Kemudian yang kedua adalah komunikasimu. Komunikasi seperti apa yang kamu lakukan? Karena itu akan berakibat kepada dirimu gitu ya. Dan yang ketiga perilakumu. Kan gitu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan orang lain terkait 3 hal ini. Iya, berarti ketika orang lain itu tadi mungkin dia disapa, koncoku tak sapa kok cemberut aja gitu ya, pasti dia bete sama aku, dia jahat sama aku. Lah temennya sakit gigi kok suruhnya apa ya? Berarti rubah perspektifnya benar. Bahwa bisa jadi temenmu lagi gak enak badan, makanya ndak bisa bales sapaanmu, mama seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita menjadi lebih sehat secara mental lah. Untuk teman-teman mahasiswa kedokteran juga menjadi lebih sehat juga ketika beraktivitas, ketika belajar, kan begitu ya. Oh gitu, iya berarti ubah perspektif, ubah cara komunikasi dan perilaku yang kamu tampilkan. Betul. Keren banget nih Bu Vivi. Ini kayak konsultasi gratis tapi jadinya bisa merubah kehidupan ya teman-teman ya. Coba tolong dipraktekkan nanti ketiga hal ini, jangan sampai lupa, bisa dicatat gitu ya di rumah juga, perspektifnya gimana nih terhadap lingkungan, terhadap permasalahan, terhadap teman-teman juga gitu ya. Terus apa tadi? Lupa lagi saya Bu. Komunikasi. Oh iya. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang sekitar, dengan orang tua juga mungkin penting ya Bu ya. Komunikasi sama orang tua, komunikasi sama dosen. Terus yang ketiga perilaku. Betul. Mama contoh nih ya. Kasih komunikasi. Contoh. Kasih contoh. Bu, saya itu stres. Saya kuliah di kedokteran, tiap hari mama telepon sehari 7 kali. Lah mamamu di mana gitu ya. Surabaya ya. Ini tak ajari caranya ngomong sama mama. Sederhana aja sebenarnya. Ma, aku ini lagi kuliah kedokteran, tugas banyak Ma. Telepon itu kalau mama telepon sehari 7 sampai 8 kali, aku tambah stres. Oh iya ya, ada yang kayak gitu kayaknya. Ada terus. Gitu ya aja mama. Terus mama harus gimana? Ya mama kan sayang sama aku tahu. Ya telepon lah seenggaknya seminggu 2 kali saja. Oh gitu ya, jadi harus diomongin iya, gitu. Dan itu memang harus cari komunikasi. Nggak boleh kita terlalu ekspresif dalam artian marah banget atau sedih banget gitu ya. Datar-datar aja. Lebih calm down aja gitu ya ngomongnya. Nggak boleh nadanya terlalu tinggi gitu ya. Karena kesana jadi kayak orang marah gitu ya Bu ya. Dan ketika kita nadanya tinggi banget atau agak judes gitu ya, jutek gitu, yang masuk itu bukan informasi ketika kita komunikasi, tetapi lebih kepada emosi. Oh iya benar banget. Oke, dia marah. Udah, informasinya tadi udah nggak masuk. Nggak penting lagi kan. Nggak diterima ya. Nggak diterima. Isi dari kata-katanya tuh nggak terima. Betul. Yang ditangkap justru hanya nadanya ya. Emosinya, betul. Benar. Itu teman-teman sekaligus nih belajar komunikasi efektif dari Bu Vivi ya. Bonus buat teman-teman semua. Benar, karena di kedokteran kan kita juga ada belajar tuh Bu, komunikasi efektif sama pasien. Cuman mungkin untuk nada intonasi segala macamnya itu kan nggak didetailkan. Mungkin
saat ini ya Ibu Vivi nih kasih kisi-kisi. Jadi kalau kapan-kapan kita dibahas KIE gitu ya. Iya, KIE benar, KIE terus ngomong anamnesa pasien gitu ya. Nggak boleh nadanya tinggi-tinggi, nanti dikira dokternya marah ya Bu ya. Iya, apalagi KIE nasehatin itu perlu nada yang datar juga berarti. Supaya informasinya lebih diterima dibandingkan emosinya tadi gitu ya. Tersampaikan ya dan dapat ditelaah dengan baik oleh pasien mamanya gitu ya. Mantap jiwa. Sudah kita dapat tips dari Bu Vivi. Apakah ada lagi Bu selain tadi kan pola hidupnya diatur? Itu untuk mengatasi tingkat stres juga kan di kedokteran. Bukan cuma di kedokteran sebenarnya. Kan ada di universitas atau di fakultas lainnya pasti punya tingkat stres masing-masing, ya kan? Ada juga tuh yang setara sama kedokteran kan kayak teknik dan lain-lain. Berarti ini juga bisa diaplikasikan gitu ya. Berdasarkan secara psikologis, maka kesehatan mental yang harus dijaga tuh tadi polanya kita bersyukur, menerima keadaan, terus kita ubah cara perspektif kita, pola pikir kita, perilaku sama cara komunikasi. Perilaku hidup yang seperti pola hidup sehat, tidur gitu ya macam-macam. Ada lagi nggak kira-kira Bu? Perlu nggak sih menurut Ibu kayak kalau kita lagi mengalami suatu permasalahan itu kita ceritakan, atau dipendam aja gitu? Jangan. Nah ini pernah cerita namanya kita ini punya sadar dan bawah sadar kan gitu ya. Apa nih menarik lagi? Wah ini tambah panjang ini. Ya, menarik lagi nih. Kita harus kupas. Mumpung ada psikolog di sini guys. Sadar dan bawah sadar. Kadang orang manusia atau kita ini kadang kurang aware bahwa sebenarnya kesadaran dan bawah sadar itu persentasenya lebih banyak bawah sadar daripada kesadaran gitu ya. Nah kenapa begitu ya? Umpama seperti ini. Dokter kita lihat gigi saya ada goang tanpa sadar, dokter kita tersenyum gitu. Itu tanpa sadar menggerakkan. Habis itu, ya kan aku nggak ngece giginya, aku nahan senyumku. Lah itu kesadaran gitu loh. Wah ya, berarti bawah sadar ini sebenarnya mengendalikan kesadaran kita. Kalau ada yang ngomong secara teori, bisa 80% itu bawah sadar, 20% kesadaran. Gitu. Nah ketika dokter kita praktek nih ya, pasiennya sakit kan mukanya nggak ada yang enak ya dok, walaupun cantik ganteng kan nggak ada yang enak ya pasti metutut apa itu masuk dok ke bawah sadar sebuah emosi negatif. Habis itu ada perawat diingetin ternyata jawabnya judes, masuk lagi ke kita gitu ya. Semakin banyak hal-hal emosi negatif yang masuk ke kita entah dari ekspresi kata-kata gitu ya atau permasalahan yang di lingkungan yang nggak sesuai harapan kita gitu ya, itu numpuk di bawah sadar. Nah penting untuk mengeluarkan, kalau saya ngomong ini tempat sampah gitu ya. Sampah kita yang emosi negatif gitu, kita rilis, namanya rilis emosi negatif, dikeluarkan, dibuang sampah ini secara berkala agar kita nggak senggol bacok dok lek basa Jawa ya. Gimana caranya membuang secara berkala itu Bu? Nah, itu tadi sebenarnya sangat mudah. Membuang salah satunya harus kita bisa pakai teknik katarsis atau kita cerita aja. Kita ada teman cerita. Tapi teman kita kuat enggak nanti ini cerita. Itu dia masalahnya. Datang ke profesional yang itu dia datang ke sang profesional pendengar yang baik gitu tempat ya. sampahnya lebih gede tempat sampahnya lebih gitu gede. Ya. Jadi katarsis itu bisa membuang sampah kita secara berkala dengan bercerita ke teman gitu ya. Kemudian dikeluarkan pakai berenang atau berolahraga. Ya, berenang tuh juga sangat bagus ya tadi yang saya katakan. Bisa goes. Saya tuh kalau goes dokter kita ya. Saya gede gini goes dok. Gitu ya. Saya nyapa tiap orang lewat. Pagi Pak, pagi Bu, nggak ada yang kenal. Jadi itu saya juga lagi katarsis sebenarnya. Orang kan senyum gitu ya. Nggih, monggo gitu ya orang Jawa gitu. Itu saya dapat kebahagiaan dari situ. Itu juga lagi katarsis sebenarnya saya. Gitu ya, bikin suasana hati saya lebih baik. Ada orang yang melampiaskan dengan menggambar atau mewarnai. Itu bisa juga. Ya, drawing for adult. Jadi ada kan di buku-buku toko buku gitu ya, gambar-gambar untuk orang dewasa. Dalam artian kayak bunga apa agak rumit dibandingkan anak. Kalau saya kartun sukanya. Itu juga boleh. Itu kita metode juga untuk merilis ya. Betul, merilis emosi negatif kita. Kalau yang suka painting monggo, suka karaoke monggo gitu ya. Sebenarnya banyak cara gitu loh ya yang bisa kita lakukan untuk buang sampah secara teratur. Kalau bisa memang teratur dong. Teratur ya? Iya. Jadi ketika orang mulai marah, orang mulai ya saya bilang senggol bacok ya, diingetin
kamu kok cantik hari ini aja. Buset, galak banget tuh guys. Ngegas gitu ya. Nah gitu, itu berarti sebenarnya tempat sampahnya lagi penuh. Nah tanda-tanda. Atau kita tahu-tahu melo ngerjain apa, tahu-tahu nangis. Atau kok aku kok kayaknya sedih banget sih hari ini tapi nggak tahu ngapain. Nah itu bisa jadi tempat sampahnya lagi penuh gitu. Oke, jadi Buang harus dibuang tuh. secara berkala gitu ya. Oke deh, banyak banget ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Bu Vivi ya, secara sebagai psikolog kita. Untuk itu teman-teman nanti yang misalkan mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut gitu ya, boleh diisi kolom komentarnya. Oke. Nanti pasti akan dibahas lagi satu persatu, mungkin akan di reply ya sama timnya. Terus nanti bisa disampaikan ke Ibu Vivi selaku profesionalnya gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Vivi untuk waktunya, untuk setiap ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga setiap ilmu yang Ibu Vivi sampaikan hari ini, semua tips-tipsnya itu bisa kita lakukan dengan baik. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini. See you on the next episode Bising, Bincang Santai bareng Ingenio. Bising, bincang santai bareng Jenny.